Hujan turun tanpa jeda sejak senja. Terminal kecil di pinggiran kota itu tampak seperti bangunan yang lupa ditinggalkan waktu. Lampu-lampu neon berpendar redup, berkedip pelan, seolah kelelahan menahan malam. Di antara suara hujan dan deru angin, Deska menyapu lantai lorong dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Ia sudah bekerja di tempat itu lebih dari 3 tahun. Bukan pekerjaan yang ia banggakan, tapi cukup untuk menyambung hidup. Terminal itu jarang ramai. Bus datang dan pergi tanpa banyak suara. Yang tersisa hanyalah pedagang lama, bangku-bangku dingin, dan bau lembab yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu seharusnya berjalan biasa. Sampai seorang pedagang mie instan menghampirinya dengan wajah pucat. "Mas, kamar mandi yang ujung. Airnya merah." Deska berhenti menyapu. Ia menoleh dengan alis terangkat. "Merah gimana, Bu? Karat?" Perempuan itu menggeleng pelan. Tangannya gemetar saat memegang gelas plastik. "Bukan. Kayak darah." Deska menghela napas panjang. Ia sudah sering mendengar laporan aneh. Pipa bocor. Bau tak sedap. Tikus mati. Semua bisa dijelaskan. Ia menenangkan pedagang itu dan berjanji akan mengecek. Langkahnya menuju lorong belakang terasa lebih berat dari biasanya. Lorong itu jarang dilewati. Lampunya lebih sedikit. Dindingnya kusam. Dan di ujung lorong itulah kamar mandi lama berada. Kamar mandi yang sebenarnya sudah ditutup. Tapi pintunya seringkali terbuka sendiri, entah karena engsel tua atau sebab lain yang tidak pernah ingin dipikirkan Deska terlalu jauh. Ia mendorong pintu kayu yang berdecit pelan. Udara lembab langsung menyergap wajahnya. Bau anyir bercampur air tua memenuhi ruangan sempit itu. Lantainya basah. Genangan tipis memantulkan cahaya lampu yang menggantung miring di langit-langit. Deska melangkah masuk. Dan saat itulah ia melihatnya. Air menetes dari keran wastafel. Tidak deras. Tidak juga lambat. Mengalir konstan. Warnanya merah tua. Bukan coklat karat. Bukan juga merah muda air kotor. Merah pekat. Jantung Deska berdegup lebih cepat. Ia mendekat dengan langkah hati-hati. Setiap tetes air yang jatuh ke lantai menimbulkan suara kecil yang terdengar terlalu jelas di telinganya. Ia menyentuh air itu dengan ujung jari. Hangat. Deska menarik tangannya cepat. Nafasnya tertahan. Pipa di terminal itu menggunakan air dingin. Tidak ada pemanas. Tidak pernah ada. Ia memutar keran, berharap aliran itu berhenti. Tapi air justru mengalir lebih deras. Suaranya memenuhi ruangan. Seperti bisikan yang tidak jelas. Saat itulah perasaannya berubah. Bukan takut. Tapi seperti sedang diperhatikan. Deska menoleh ke arah cermin besar yang terpasang di atas wastafel. Cermin itu buram. Dipenuhi noda air dan retakan kecil di sudutnya. Ia melihat pantulan dirinya sendiri. Wajah lelah. Seragam abu-abu. Mata yang mulai gelisah. Lalu di belakangnya ada bayangan. Sosok berdiri diam. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaian gelap menempel pada tubuhnya yang kurus. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak bernapas. Tidak bersuara. Deska membeku. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa berat seperti tertanam ke lantai. Ia ingin menoleh. Tapi tubuhnya menolak. Bayangan itu perlahan mendekat di dalam pantulan cermin. Jaraknya semakin dekat. Terlalu dekat. Deska berbalik dengan teriakan tertahan. Kosong. Tidak ada siapapun. Hanya kamar mandi tua dengan suara air merah yang terus mengalir. Deska mundur beberapa langkah. Punggungnya menabrak pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Ia keluar dengan tergesa, lalu menutup pintu keras-keras. Suara itu menggema di lorong kosong. Ia berdiri terdiam beberapa detik. Jantungnya masih berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dingin menusuk. Cuma capek, gumamnya. Halusinasi. Ia kembali ke ruang petugas. Meneguk air putih. Mencuci wajah. Mencoba menenangkan diri.
Namun rasa tidak nyaman itu tidak pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke lorong. Kali ini dengan senter kecil dan keberanian yang ia paksakan. Ia membuka pintu kamar mandi sekali lagi. Keran itu tertutup. Lantai kering. Tidak ada air merah. Tidak ada bau anyir. Seolah kejadian tadi tidak pernah ada. Namun di tengah lantai, tepat di bawah wastafel, Deska melihat satu tetes cairan merah. Sendiri. Diam. Deska menelan ludah. Ia menghapusnya dengan kain pel. Saat kain itu diangkat, cairan itu sudah hilang. Tidak meninggalkan bekas. Ia menutup kamar mandi itu. Mengunci pintunya. Menempelkan kertas peringatan. Lalu kembali bekerja sambil berusaha tidak memikirkan apapun. Namun malam itu belum selesai. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, Deska menemukan sesuatu di bawah pintu ruangannya. Secari kertas kecil. Kertas kusut. Basah oleh air hujan. Tulisan tangan di atasnya tidak rapi. Seolah ditulis dengan tergesa. Jangan sentuh air itu. Dia marah. Tidak ada nama. Tidak ada tanda siapapun. Deska membaca tulisan itu berulang kali. Dada terasa sesak. Ia menoleh ke sekeliling. Terminal sudah hampir kosong. Hanya suara hujan dan langkah penjaga malam di kejauhan. Ia melipat kertas itu perlahan. Menyimpannya di saku. Dalam hati, Deska berdoa. Ia menyebut nama Allah dengan suara lirih. Meminta perlindungan. Meminta ketenangan. Namun jauh di dalam dirinya, ada perasaan yang tidak bisa ia singkirkan. Perasaan bahwa kamar mandi itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan air merah itu bukan sekadar air. Pagi datang tanpa membawa rasa lega bagi Deska. Meski matahari muncul malu-malu di balik awan, bayangan kamar mandi ujung masih menempel kuat di kepalanya. Ia pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang tidak pernah benar-benar beristirahat. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tetesan air kembali terdengar di telinganya. Teratur. Pelan. Seperti menghitung waktu. Keesokan sore, Deska kembali ke terminal dengan perasaan enggan. Ia sempat berpikir untuk meminta tukar jadwal, tetapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Ada dorongan yang sulit dijelaskan. Seolah ia harus kembali. Seolah ada yang menunggunya. Terminal terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa bus antar kota singgah. Pedagang bersuara lebih keras. Namun anehnya, lorong belakang tetap sunyi. Tidak ada yang mau melintas ke sana kecuali Deska. Ia menyimpan kertas peringatan di sakunya. Tulisan itu sudah mulai pudar terkena lembab. Namun pesannya masih jelas di benaknya. Jangan sentuh air itu. Dia marah. Deska mencoba mencari tahu siapa yang mungkin menulis pesan tersebut. Ia bertanya pada penjaga malam, petugas tiket, bahkan pedagang lama. Tidak ada yang mengaku. Sebagian hanya saling berpandangan. Sebagian lain memilih diam. Sampai akhirnya seorang pria tua bernama Pak Seno menarik lengannya pelan. Mas Deska, katanya lirih. Kalau bisa, jangan dekat-dekat kamar mandi itu lagi. Deska menatapnya. Kenapa, Pak? Pak Seno menghela napas panjang. Matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Itu bukan tempat biasa. Dari dulu juga sudah banyak kejadian. Deska meminta penjelasan. Tapi Pak Seno hanya menggeleng. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkit. Malam kembali turun. Terminal perlahan sepi. Deska menjalani tugasnya dengan hati-hati. Setiap kali mendekati lorong belakang, dadanya terasa sesak. Namun sekitar pukul 10 malam, ia mendengar suara yang membuat langkahnya terhenti. Tangisan. Pelan. Tertahan. Datang dari arah kamar mandi ujung. Deska berdiri terpaku. Tangisan itu tidak histeris. Tidak keras. Justru terlalu lirih, seolah seseorang menahan rasa sakit agar tidak terdengar. Ia menimbang. Pergi atau tidak? Akal sehatnya berkata untuk menjauh. Tapi rasa ingin tahunya menang. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong. Setiap langkah terasa menggema.
Lampu di atas kepalanya berkedip 2 kali, lalu stabil kembali. Pintu kamar mandi masih terkunci. Kertas peringatan masih menempel, sedikit terkelupas. Tangisan itu terdengar semakin jelas. Deska menempelkan telinganya ke pintu. Di baliknya, suara perempuan terisak. "Aku dingin?" Deska tersentak mundur. Nafasnya memburu. Suara itu terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Ia merogoh senter dan ponselnya. Tangannya gemetar saat menyalakan perekam suara. "Ada orang di dalam?" tanyanya, suaranya bergetar. Tangisan berhenti. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Deska hampir berbalik pergi ketika suara itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. "Aku di sini." Deska berputar cepat. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Namun hawa dingin menyelimuti punggungnya. Seperti ada nafas yang menyentuh tengkuknya. Ia mundur beberapa langkah. Lalu terdengar bunyi pelan dari pintu kamar mandi. Seperti sesuatu yang mengetuk dari dalam. Sekali. 2 kali. Deska menggenggam ponsel erat. Ia menyebut nama Allah dalam hati, berulang-ulang. Memohon keberanian. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu. Pintu terbuka perlahan. Kamar mandi itu tampak sama seperti kemarin. Namun ada satu perbedaan. Lantai basah. Lebih basah dari sebelumnya. Dan bau anyir lebih kuat. Keran wastafel tertutup. Tapi dari lubang pembuangan lantai, air merah merembes perlahan. Mengalir tipis, seperti darah segar yang mencari jalan. Deska mundur. Namun pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan suara keras. Kunci berputar. Ia terjebak. Lampu kamar mandi meredup. Lalu menyala kembali. Di dalam cahaya yang bergetar itu, Deska melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan seorang perempuan duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang. Basah. Menutupi wajah. Deska tidak berani mendekat. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Rambutnya tersibak sedikit. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Bibirnya biru. "Aku tidak pernah keluar," katanya pelan. Mereka menutup pintu. Deska menelan ludah. Siapa yang menutup? Perempuan itu menunduk kembali. Tangannya menunjuk ke lantai. Ke arah saluran pembuangan. Di situ, air merah tiba-tiba mengalir deras dari lubang itu. Suaranya seperti hujan deras yang jatuh di ruang sempit. Bau anyir memenuhi ruangan hingga membuat Deska mual. Ia berteriak memanggil bantuan. Namun suaranya seperti tertelan. Tidak bergema. Tidak keluar. Perempuan itu perlahan berdiri. Tubuhnya kurus. Kakinya basah oleh air merah. Ia melangkah mendekat tanpa suara. "Kamu lihat aku sekarang," katanya. "Berarti aku belum tenang." Deska memejamkan mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia membaca doa sekuat yang ia mampu. Menyebut nama Allah dengan nafas terputus-putus. Tiba-tiba semuanya berhenti. Suara air. Bau anyir. Dingin. Lampu menyala terang. Deska membuka mata. Ia sendirian di kamar mandi. Pintu terbuka. Lorong di luar sunyi. Seolah tidak pernah ada apapun. Ponselnya masih merekam. Dengan tangan gemetar, Deska menghentikan rekaman dan memasukkannya ke saku. Ia keluar tanpa menoleh. Malam itu, ia tidak kembali ke lorong belakang. Namun di dalam saku bajunya, ponsel itu bergetar pelan. Ada satu file rekaman baru. Nama filenya bukan tanggal atau waktu, melainkan satu kalimat pendek. "Aku masih di sini." Deska tidak langsung pulang setelah kejadian malam itu. Ia duduk lama di bangku beton dekat pintu keluar terminal, membiarkan udara malam yang dingin menenangkan pikirannya. Tangannya masih gemetar. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Ia membuka ponsel dengan ragu, menatap file rekaman yang muncul sendiri. "Aku masih di sini." Deska tidak berani memutarnya. Ia tahu, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak didengar kembali.
Namun rasa takut itu bercampur dengan rasa bersalah yang perlahan tumbuh. Jika memang ada seseorang yang terperangkap di sana, apakah ia pantas berpaling begitu saja? Keesokan harinya, Deska datang lebih awal. Ia menemui kepala terminal, seorang pria parubaya yang jarang terlihat kecuali untuk urusan administrasi. Deska menceritakan kejadian air merah, suara tangisan, dan pesan misterius. Ia berharap mendapat penjelasan logis, atau setidaknya izin untuk menutup area itu secara permanen. Namun reaksi yang ia terima justru membuat dadanya semakin sesak. Kamar mandi itu sudah lama ditutup, kata kepala terminal singkat. Tidak ada aliran air. Tidak ada laporan resmi. Jangan membuat keributan. Deska mencoba bersikeras. Tapi pembicaraan itu berakhir cepat. Ia diperingatkan untuk fokus bekerja dan tidak menyebarkan cerita yang bisa membuat terminal sepi. Jawaban itu justru menguatkan dugaan Deska. Ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Sore harinya, ia kembali menemui Pak Seno. Pria tua itu duduk sendirian di kios kecilnya, menatap kosong ke arah rel bus. Deska duduk di depannya tanpa banyak kata. Saya sudah lihat, ucap Deska akhirnya. Saya dengar suaranya. Pak Seno memejamkan mata lama. Nafasnya berat. Berarti sudah waktunya kamu tahu. Ia mulai bercerita. 20 tahun lalu, terminal itu masih baru. Ramai. Hidup. Seorang gadis bernama Ratna sering terlihat membantu ibunya berjualan di sana. Ia pendiam. Tidak banyak bicara. Suatu malam, Ratna tidak pernah pulang. Terakhir kali ada yang melihatnya, ia berjalan ke arah kamar mandi paling ujung. Pencarian dilakukan. Polisi datang. Tapi tidak ada hasil. Kasus itu perlahan menghilang, tertelan waktu dan kesibukan. Terminal tetap beroperasi. Kamar mandi itu ditutup tanpa penjelasan resmi. Ada yang bilang, lanjut Pak Seno dengan suara bergetar, Ratna terjebak di dalam. Pintu rusak. Tidak ada yang dengar. Tidak ada yang peduli. Deska terdiam. Kata-kata itu terasa menghantam keras. Air merah itu, kata Pak Seno pelan. Mereka bilang itu tanda dia belum pergi. Malam itu, Deska tidak bisa tinggal diam. Ia kembali ke terminal setelah jam operasional berakhir. Ia membawa senter, ponsel, dan keberanian yang tersisa. Lorong belakang terasa lebih gelap dari biasanya. Udara lebih dingin. Saat ia mendekati kamar mandi, pintunya sudah terbuka sedikit. Deska berhenti. Menarik nafas panjang. Aku datang bukan untuk mengganggu, ucapnya pelan. Aku cuma mau dengar. Ia masuk. Lampu menyala stabil. Tidak berkedip. Lantai kering. Tidak ada bau anyir. Namun di sudut ruangan, Deska melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah liontin tua tergeletak di lantai. Rantainya berkarat. Di dalamnya ada foto kecil seorang gadis muda. Wajahnya samar, namun mata itu sama dengan mata yang pernah ia lihat di bayangan. Deska memungut liontin itu. Saat jarinya menyentuh logam dingin tersebut, ruangan mendadak terasa berat. Udara menekan dada. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tenang. Lebih dekat. Kamu menemukan aku. Deska menoleh. Sosok perempuan itu berdiri di dekat cermin. Tidak sedekat sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih jelas. Ada kesedihan yang dalam di matanya. Aku tidak marah, katanya. Aku hanya ingin diingat. Deska menelan ludah. Apa yang bisa aku lakukan? Perempuan itu menatap liontin di tangan Deska. Jangan biarkan mereka melupakanku seperti air yang mengalir. Lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, Deska mendengar suara air menetes satu kali. Saat lampu kembali menyala, kamar mandi kosong. Liontin masih ada di tangannya. Namun air mata menetes dari pipinya tanpa ia sadari. Sejak malam itu, Deska tahu satu hal. Ia tidak lagi berhadapan dengan sekadar tempat tangkar. Ia berhadapan dengan janji yang belum ditepati. Sejak malam ditemukannya liontin itu, Deska tidak lagi memandang terminal sebagai tempat kerja semata. Setiap sudutnya terasa menyimpan ingatan. Setiap lorong seolah memiliki mata yang mengawasi. Ia membawa liontin itu kemanapun ia pergi,
tersimpan rapi di saku dalam seragamnya. Bukan sebagai jimat, melainkan sebagai pengingat. Deska mulai mencari kebenaran dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mendatangi arsip lama terminal yang tersimpan di ruangan sempit penuh debu. Berkas-berkas usang ditumpuk tanpa urutan jelas. Ia membuka satu persatu, membaca laporan kebersihan, catatan perbaikan, hingga laporan insiden lama. Tidak ada nama Ratna. Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada catatan penutupan kamar mandi. Yang ia temukan justru satu dokumen berbeda. Laporan perbaikan pintu kamar mandi 20 tahun lalu. Tertulis singkat. Pintu macet. Engsel diganti. Selesai. Tanggal laporan itu membuat tangan Deska gemetar. Tanggal yang sama dengan hari Ratna menghilang. Deska menutup berkas itu perlahan. Dadanya terasa penuh. Ia mulai mengerti. Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena tidak ada yang mau peduli. Malam berikutnya, Deska kembali ke kamar mandi ujung. Ia datang bukan sebagai petugas, tapi sebagai saksi. Liontin itu ia genggam erat. "Kamu tidak sendirian lagi," ucapnya pelan saat melangkah masuk. Lampu menyala stabil. Udara dingin. Namun tidak menekan seperti sebelumnya. Di cermin, Deska melihat pantulan dirinya dan bayangan samar di belakangnya. Tidak mendekat. Tidak mengancam. "Kebenaran tidak pernah benar-benar hilang," kata suara itu lirih. "Hanya ditunggu untuk ditemukan." Deska memberanikan diri bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan itu bergerak ke arah lantai. Ke arah saluran pembuangan. Air bening mulai mengalir pelan, berubah merah perlahan, lalu kembali jernih. "Aku terjebak," kata suara itu. Aku memanggil. Tapi mereka menutup telinga. Mereka menutup pintu. Deska menunduk. Ia merasakan kemarahan yang bukan miliknya sendiri. Kemarahan yang tertahan puluhan tahun. Keesokan harinya, Deska melaporkan temuannya ke pihak berwenang. Ia membawa dokumen lama, rekaman suara, dan liontin itu. Tidak semua orang percaya. Sebagian meragukan. Sebagian lagi terlihat takut. Namun kali ini, kebenaran tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Penyelidikan ulang dilakukan. Kamar mandi ujung dibuka secara resmi. Lantai dibongkar. Saluran diperiksa. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sisa-sisa yang tak pernah keluar. Tertutup beton. Tertelan waktu. Bukti bahwa seseorang pernah terperangkap dan dilupakan. Deska tidak berada di sana saat itu. Ia memilih berdiri di luar terminal, menatap hujan yang kembali turun seperti malam pertama segalanya dimulai. Ia menyebut nama Allah dalam doa panjang. Bukan hanya untuk Ratna, tapi untuk semua yang pernah diabaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, kamar mandi ujung benar-benar sunyi. Tidak ada tetesan. Tidak ada bau anyir. Tidak ada bisikan. Namun saat Deska pulang, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di dadanya berkurang. Udara terasa lebih ringan. Di saku seragamnya, liontin itu terasa hangat. Terminal itu akhirnya direnovasi. Dinding dicat ulang. Lampu diganti lebih terang. Lorong belakang tidak lagi suram seperti dulu. Kamar mandi paling ujung ditutup permanen, bukan dengan papan peringatan, melainkan dengan tembok baru yang rapi. Seolah tempat itu memang tidak pernah ada. Kasus Ratna resmi ditutup. Namanya dicatat. Kejadian itu akhirnya diakui sebagai kecelakaan yang diabaikan. Tidak ada yang dipenjara. Tidak ada yang benar-benar disalahkan. Waktu sudah terlalu jauh berjalan. Namun bagi Deska, semua itu bukanlah akhir. Malam terakhir sebelum ia dipindahkan ke terminal lain, Deska berdiri sendiri di lorong yang dulu selalu ia hindari. Tidak ada hujan malam itu. Udara tenang. Terminal hampir kosong. Ia berjalan pelan menuju tembok baru yang menutup kamar mandi ujung. Tembok itu tampak biasa. Bersih. Tidak ada tanda apapun. Deska menghela nafas panjang. "Aku sudah melakukan yang aku bisa," ucapnya lirih. "Sekarang kamu tidak sendirian lagi." Tidak ada jawaban. Deska berbalik untuk pergi, ketika suara tetesan air terdengar sekali. Pelan.
Jelas. Tok. Deska berhenti. Ia menoleh perlahan. Dari celah kecil di bawah tembok, air merembes keluar. Bening. Tidak merah. Mengalir sebentar, lalu berhenti. Bukan seperti sebelumnya. Tidak menakutkan. Tidak menekan. Seperti salam perpisahan. Deska menunduk. Dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tersenyum kecil. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa hari setelah kepindahannya, petugas baru melapor bahwa kadang-kadang, saat terminal sangat sepi dan lampu mulai diredupkan, terdengar suara langkah pelan di lorong belakang. Tidak menyeramkan. Tidak mendekat. Hanya lewat. Dan satu hal yang selalu sama. Air di seluruh terminal selalu mengalir normal. Tidak pernah merah lagi. Namun ada satu kejadian kecil yang tidak pernah masuk laporan. Suatu pagi, seorang petugas kebersihan menemukan sebuah liontin tua tergantung rapi di papan pengumuman terminal. Bersih. Tidak berkarat. Di dalamnya ada foto seorang gadis muda dengan senyum samar. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dan tidak ada satupun kamera yang merekam siapa yang menggantungnya. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi kejadian aneh. Seolah seseorang akhirnya pergi dengan tenang. Atau mungkin, ia hanya memilih untuk tidak lagi menunjukkan dirinya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah misteri dan horor seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Tekan tombol suka jika ceritanya membuat kalian merinding. Dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.